Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhana Aisy dengan NIM 240100037 dari Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Bimbingan dan Konseling yang diampu Multibudaya. oleh Bapak Dr. Dedi Junaidi, STHI, MAG. Nah, dari kelima soal yang Bapak berikan, saya memilih soal nomor 1, 2, dan 5. Baik, langsung saja saya akan memulai dari soal nomor 1. Pada soal pertama, diceritakan seorang siswa pindahan dari daerah pelosok yang sering diolok-olok oleh teman sekelasnya karena memiliki aksen bahasa daerah yang sangat kental dan berasal dari suku minoritas. Akibatnya, siswa tersebut menjadi minder, menarik diri, dan tidak mau berbicara di depan kelas. Pertanyaan pertama, bagaimana konselor mengidentifikasi akal prasangka yang memicu tindakan perundungan tersebut? Menurut saya, hal pertama yang perlu dilakukan konselor adalah mengidentifikasi penyebab munculnya perundungan melalui asesmen. Asesmen itu dapat dilakukan dengan mewawancari korban, pelaku, guru, dan teman sebaya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan observasi terhadap interaksi siswa di lingkungan sekolah. Dari proses tersebut, konselor dapat mengetahui apakah perilaku perundungan muncul akibat adanya stereotip terhadap suku tertentu, prasangka atau prejudis, pengaruh kelompok sebaya, maupun kurangnya pemahaman siswa mengenai keberagaman budaya. Hasil asesmen ini menjadi dasar bagi konselor untuk menentukan layanan yang sesuai. Nah, pertanyaan yang kedua, strategi intervensi apa yang paling efektif untuk mengubah stereotip siswa pelaku tanpa mempermalukan mereka di depan kelas? Strategi yang dapat dilakukan adalah memberikan layanan psikoedukasi mengenai pentingnya menghargai keberagaman budaya, bahasa, dan perbedaan antar siswa. Selain itu, konselor dapat melakukan konseling individu maupun kelompok kepada pelaku dengan menggunakan restorative approach. Melalui pendekatan ini, pelaku diajak memahami dampak dari perilakunya terhadap korban, menumbuhkan rasa empati, serta memperbaiki hubungan dengan korban tanpa harus dipermalukan di depan teman-temannya. Dengan cara ini, perubahan perilaku diharapkan muncul karena adanya kesadaran, bukan karena rasa takut. Pertanyaan yang ketiga, langkah sistemik apa yang harus dilakukan konselor agar perbedaan dialek dihargai sebagai kekayaan bahasa? Jawabannya, selain menangani pelaku dan korban, konselor juga perlu melakukan upaya secara menyeluruh di lingkungan sekolah. Misalnya, dengan bekerjasama bersama kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk menyusun program anti perundungan, mengadakan kegiatan yang mengenal budaya dan bahasa daerah, serta menanamkan nilai toleransi kepada seluruh warga sekolah. Dengan begitu, perbedaan dialek tidak lagi dianggap sebagai kelemahan, tetapi sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Selanjutnya, soal nomor 2. Kasus pada soal ini menceritakan seorang siswa pendatang yang merasa tertekan karena budaya di sekolah barunya berbeda dengan budaya asalnya. Cara berbicaranya yang lugas sering dianggap tidak sopan oleh guru, padahal di daerah asalnya hal tersebut merupakan bentuk kejujuran. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana konselor membantu siswa melakukan akulturasi tanpa mengalami krisis identitas? Nah, menurut saya, konselor perlu membantu siswa agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru tanpa harus meninggalkan identitas budaya yang dimilikinya. Konselor dapat membimbing siswa untuk memahami norma dan kebiasaan di sekolah baru, sekaligus memberikan penguatan bahwa budaya asalnya tetap memiliki nilai yang positif. Nah, dengan itu, siswa dapat menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirinya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara konselor memberikan edukasi kepada staf sekolah agar tidak salah mengartikan perbedaan gaya komunikasi budaya sebagai tindakan yang tidak sopan? Nah, jawabannya, konselor dapat memberikan pelatihan atau psikoedukasi mengenai kompetensi multikultural kepada guru dan staf sekolah. Melalui kegiatan tersebut, guru dapat memahami bahwa setiap budaya memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Oleh karena itu, guru diharapkan tidak langsung memberikan penilaian yang negatif terhadap siswa hanya karena perbedaan cara bicara. Dengan adanya pemahaman ini, hubungan antara guru dan siswa juga akan menjadi lebih baik. Pertanyaan yang ketiga, teknik konseling apa yang paling tepat untuk menangani kultur shock agar tidak berlanjut menjadi depresi? Nah, jawaban saya, teknik yang paling tepat adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Teknik ini membantu siswa mengenali pikiran-pikiran negatif yang muncul akibat kesulitan beradaptasi, kemudian mengubahnya menjadi cara berpikir yang lebih positif dan realistis. Selain itu, CBT juga membantu siswa meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan, mengurangi kecemasan, dan membangun rasa percaya diri sehingga proses adaptasi menjadi lebih mudah. Nah, studi kasus nomor 5 membahas tentang sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus dalam lingkungan yang memiliki keberagaman budaya. Namun, masih ada beberapa siswa reguler yang menganggap kehadiran siswa berkebutuhan khusus itu dapat menghambat proses pembelajaran di kelas. Pertanyaan pertama, bagaimana konselor mengubah persepsi siswa reguler dari sikap kasihan menjadi sikap yang setara dan inklusif? Jawaban saya,
Konselor perlu memberikan psikoedukasi mengenai pendidikan inklusif agar siswa memahami bahwa setiap individu itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, konselor juga dapat mengadakan kegiatan kelompok atau proyek kolaboratif yang melibatkan seluruh siswa sehingga mereka dapat saling mengenal, bekerja sama, dan saling menghargai kemampuan masing-masing. Dengan cara tersebut, siswa berkebutuhan khusus akan dipandang sebagai teman yang setara, bukan sebagai objek rasa kasihan. Pertanyaan yang kedua, strategi apa yang dapat digunakan konselor untuk membekali guru mata pelajaran dalam mengelola kelas yang beragam secara budaya dan kemampuan fisik maupun kognitif? Konselor dapat memberikan pelatihan mengenai pembelajaran inklusif dan pembelajaran berdiferensiasi. Guru juga perlu dibekali pemahaman mengenai karakteristik siswa yang beragam sehingga mampu menyesuaikan metode pembelajaran, media, maupun bentuk penilaian sesuai kebutuhan peserta didik. Selain itu, konselor juga harus terus berkolaborasi dengan guru agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengukur keberhasilan program inklusi di sekolah agar mencakup aspek kesejahteraan sosial dan bukan sekedar nilai akademik? Nah, jawaban saya, keberhasilan program inklusi ini tidak hanya dilihat dari meningkatnya prestasi akademik siswa, tetapi juga dari aspek sosial. Misalnya, meningkatnya penerimaan teman sebaya, berkurangnya diskriminasi maupun perundungan, meningkatnya partisipasi siswa berkebutuhan khusus dalam berbagai kegiatan sekolah, serta berkembangnya rasa aman, percaya diri, dan kesejahteraan sosial seluruh peserta didik. Dengan demikian, tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai secara menyeluruh. Berdasarkan 3 kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa konselor itu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang menghargai keberagaman budaya, bahasa, agama, maupun kondisi peserta didik. Melalui asesmen yang tepat, layanan konseling, psikoedukasi, serta kolaborasi dengan guru, orang tua, dan pihak sekolah, konselor dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.